Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu keberpihakan Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Mazmur 124, ayat pertama sampai dengan yang kelima. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Perkataan Mazmur Daud ini bukan hanya sekedar perkataan pengajaran, namun juga merupakan kesaksian atas perbuatan Tuhan bagi Israel. Kemudian Daud meneruskannya sebagai perkataan pengajaran agar umat Tuhan selalu mengingat akan apa yang Tuhan sudah perbuat dan akan apa yang benar-benar membedakan Israel dari bangsa-bangsa lain. Sejak pertama kali Israel muncul sebagai bangsa, bagaimana mungkin Mesir dan Fir'aun dibuat menjadi putus asa dan tidak mampu lagi menahan Israel. Sekalipun Fir'aun berusaha 10 kali plus 1 kali untuk terakhir kalinya menahan orang Ibrani dengan dikejar sampai ke dasar laut Teberau yang akhirnya merenggut nyawa Fir'aun dan pasukan Mesir sendiri. Kemudian sejarah kembali mencatat kemenangan demi kemenangan Israel pada zaman Yosua, pada zaman Gideon, zaman Deborah, dan terus-menerus terjadi. Bukankah semua itu membuktikan dan menunjukkan keberpihakan Tuhan pada umatnya? Bukan sekedar karena kepahlawanan para tokoh-tokoh pemimpin tersebut, tapi karena Tuhan sendiri. Bahkan sampai pada zaman modern ini, Tuhan masih menuliskan sejarah yang membuat semua manusia tercengang ketika mendengarnya. Masih ingat peristiwa Perang 6 Hari di bulan Juni 1967 ketika Israel dikepung oleh koalisi bangsa-bangsa Arab yang dipimpin oleh Mesir, Syria, dan Jordania. Israel saat itu adalah negara yang belum lama merdeka. Peralatan dan persenjataan Israel sangat terbatas. Namun hari itu yang sampai hari ini dikenal dan dicatat di dalam sejarah sebagai Perang 6 Hari. Karena hanya perlu 6 hari, Israel melumpuhkan total musuh-musuhnya dari ketiga front. Front selatan dengan Mesir, utara dengan Syria, dan timur dengan Jordania. Dunia terheran-heran dibuatnya. Namun Israel berkata, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Kemudian Mesir masih terus menaruh dendam karena dipermalukan sedemikian rupa. Persis 48 tahun yang lalu, pada hari seperti hari ini, pada perayaan Yom Kippur, Mesir dengan koalisi bangsa-bangsa Arab kembali melakukan penyerangan tiba-tiba, yaitu saat seluruh bangsa Israel sedang merayakan hari raya terbesar mereka, yaitu Hari Raya Pendamaian, Yom Kippur. Dan secara tiba-tiba, musuh-musuh menyerang Israel dari berbagai front. Di atas kertas, Israel pasti hancur. Tapi lagi-lagi, justru Israel menang, bahkan memperluas wilayahnya.
Di utara direbutlah dataran tinggi Golan sampai sekarang yang disebut sebagai Golan Heights. Lalu di timur seluruh Yerusalem dan West Bank, dan di selatan seluruh dataran Sinai. Namun kemudian karena perjanjian damai yang disponsori Amerika yang disebut Camp David, maka dataran Sinai dikembalikan kepada Mesir. Semua karena satu perkara, karena keberpihakan Tuhan. Bukankah kita juga adalah orang-orang pilihan yang patut bersyukur seperti layaknya Israel? Kita masih bisa hidup dan menikmati semua yang ada hanya karena keberpihakan Tuhan, dan patutlah kita bersyukur. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, sebab layaklah Engkau menerima ucapan syukurku, karena semua ada karena-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.